Oke, nggak kedengeran ya? Cek, cek. Pagi. Pagi, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kok wajahnya berbunga-bunga. Ya toh? Sehat-sehat untuk hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Monggo dipimpin salah satu. Nah, masih sip. Semangat untuk hari ini. Untuk menambah semangat pada pagi hari ini kok, karena Surabaya kan hujan terus, ya toh? Kita harus apa namanya, jargon visi dari SMK Negeri 12. Kira-kira apa visinya? SMK Negeri 12. Oke. Sip. Terima kasih. Hari ini saya mau absen dulu. Anak-anak yang hadir pada hari ini. Bentar. Saya mulai dari Aurora, Dai, Satrio Bagus, Dona, Mei, Naufal, Ririn, Rian, Alazi, Udin, Rangga. Yang siapa nih? Oh, udah hadir semua. Oh iya, Bintang. Bintang belum. Terima kasih. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar terkait pengenalan nama-nama instrumen gamelan. Tapi sebelumnya, kalian pernah mengetahui nggak? Kira-kira dan pernah melihat nggak? Kira-kira nama-nama di gamelan itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Bohong. Belas bocoran. Hah? Dikit-dikit. Contohnya, sebutkan aja. Kira-kira apa yang Anda ketahui tentang gamelan? Instrumennya kira-kira apa yang Anda ketahui? Sebelum punya bayangan terkait bentuknya seperti apa, yang penting kalian tahu dulu namanya. Kira-kira apa? Noval? Instrumen apa yang Anda ketahui? Gamelan itu. Kendang. Si Bintang? Nong. Dai? Kom. Terus? Benang. Oke. Saron. Banyak ya. Ya, di sini kita akan mempelajari terkait nama-nama tersebut, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau hanya mengenal namanya saja tapi tidak mengenal bentuknya, pasti masih rancu atau apa. Terus di sini juga akan mempelajari terkait fungsi dari instrumen atau fungsi dari gamelan tersebut. Tapi sebelumnya saya akan memberi penjelasan sedikit terkait capaian pembelajaran di mata pelajaran teknik dasar karawitan, yaitu salah satunya, sebentar, kita akan belajar capaian yang akan dicapai itu kalian mampu mengidentifikasi atau mampu mengetahui dan mampu menyajikan repertoar dari instrumen gamelan beserta fungsinya.
Jadi tujuan atau capaian pembelajaran untuk kelas 10 fase E itu adalah kalian mengetahui nama-nama instrumen gamelan, fungsi dari gamelan terkait gamelan tersebut. Itu capaiannya yang ingin diraih dari jurusan karawitan. Terus apa kira-kira? Kalau ada capaian pasti ada tujuan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu mencakup dari isian capaian tersebut. Seperti contoh, nanti di tujuan pembelajaran ini dasar-dasar seni pertunjukan dalam tanda lebih spesifik teknik dasar karawitan, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan nama-nama instrumen gamelan beserta fungsinya, dan setelah itu kalian akan mendiskusikan fungsi dan nama-nama instrumen tersebut. Terus yang ketiga, kalian mampu mengetahui atau mampu mendefinisikan terkait fungsi dari per instrumen gamelan. Jadi setiap instrumen gamelan itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, nanti di paparan saya ada. Oh, apa yang Anda ketahui tadi sempat saya lontarkan pertanyaan terkait apa yang Anda ketahui tentang gamelan. Oh, bonang. Oh, saron. Oh, kendang. Tapi kalian belum tahu apa sih fungsi dari kendang? Apa sih fungsi dari bonang? Apa sih fungsi dari saron dan sebagainya? Nah, di pembelajaran teknik dasar karawitan seperti ini, itu kalian diharapkan mampu untuk mengetahui sebelum kalian nanti praktek. Lebih tahu dasarnya dulu daripada langsung ke praktek. Kalau praktek sih nanti lancar kalau sudah mengetahui. Nah, nanti saya ada paparannya. Ya. Terus yang paling penting, yang paling Anda ketahui, itu ada beberapa hal yang sangat harus diperhatikan. Seperti kalau pembelajaran di gamelan itu kan terkait etika, terkait menghargai barang, karena kan posisinya kan gamelan itu kan warisan gitu loh. Jadi nanti banyak sekali paparan yang akan saya sampaikan. Ya, itu dasar sekali Anda untuk belajar mengetahui tentang gamelan. Jadi intinya capaian pembelajaran untuk kelas 10 fase E itu kalian mengetahui nama-nama instrumen beserta fungsinya, dan tujuannya itu ada 5 tadi. Menjelaskan nama-nama, menentukan fungsi, mengidentifikasi fungsi, mengetahui pembagian. Nah, pembagian setting gamelan itu dalam struktur besar, dalam gamelan besar. Jadi gamelan ageng itu nanti di situ akan dibagi menjadi rincian ajeng, rincian tengah, dan rincian struktural. Nanti akan disampaikan di paparan saya. Itu yang berikutnya, manfaat dari pembelajaran ini yang saya sampaikan tadi. Sebelum melangkah ke praktek, lebih alangkah baiknya itu kalian tahu dasarnya dulu. Seperti nanti teknik memainkan gunang seperti apa, teknik memainkan kendang seperti apa, teknik memainkan gunang seperti apa. Nanti kita akan bahas di sini. Nah, di sini gitu kita akan diskusi saja, belum praktek. Karena kan kalau praktek nanti di studio lab. Kalau ini kan kita hanya pendalaman materi dulu sebelum ke praktek. Karena fasenya fase awal. Intinya kalian jangan apa itu namanya, kurang semangat atau apa ya, pesimis. Ya, di sini karena notabene kota besar, jadi emang literasi untuk pendalaman gamelan itu kurang. Jadi diharapkan kalian jangan minder,
jangan takut, karena dengan kalian masuk ke sini atau masuk ke dunia kerawitan ini, Anda sudah meloyalkan atau mendedikasikan ilmu pengetahuan Anda untuk belajar gamelan. Ya, ayo semangat kok, semangat, semangat. Enggak, ayo semangat sih, ya. Oh, oke. Terus kita lanjut pada kegiatan inti. Di sini nanti saya akan paparkan beberapa video terkait pembelajaran pengenalan nama-nama instrumen gamelan beserta fungsinya. Ini Anda nanti akan saya ajak untuk berimajinasi atau berorientasi apa? Bentar ya, belum kelihatan ya. Dah. Bentar. Show. Nah. Kelihatan? Nah, pada pertemuan kali ini adalah pembelajaran tentang teknik dasar karawitan. Ya, yang tadi saya ulaskan teknik karawitan dasar itu adalah salah satunya yang tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti mengetahui nama-nama instrumen gamelan beserta fungsinya dan sampai setting pembagian larasnya itu. Terus yang ini karena Anda kelas 10 berarti maksudnya di fase E. Sekolahnya SMK Negeri 12 tugas saya kelihatan ya? Kira-kira amati baik-baik. Ini adalah seperangkat gamelan. Seperangkat gamelan. Amati dulu. Ya. Tadi gambar apa kira-kira? Nah, kalian udah tahu apa yang tadi masih dalam angan-angan. Bunang itu seperti apa? Ini bentuknya bunang itu seperti ini. Ya, bunang seperti itu. Terus dan namanya gender. Penulisannya sama. Gender sama. Ini kalau salah ucap jadi apa? Gender. Sama, namanya gender. Setelah gender ada lagi. Kenong. Ada yang banyak yang tahu itu kok. Kenong. Ada gambang. Ada saron. Ada rebab. Nah, kira-kira dengan gambar ini kalian mampu nggak nanti mendefinisikan terkait fungsi dari instrumen tersebut? Belum punya gambarannya. Tapi bentuknya seperti ini. Ya, jadi ada rebab, ada saron, ada kenong, ada bunang, ada gender, ada gambang. Ini adalah saya ambil sedikit aja dari, nah itu yang untuk seperangkat gamelan ageng. Ya, seperangkat gamelan ageng itu biasanya dimiliki di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu semuanya adalah perangkat gamelan ageng. Next. Sekali lagi, tadi saya ulas lagi. Tujuan pembelajarannya dengan gambar yang kalian amati tersebut itu adalah menentukan nama instrumen dengan tepat atau dan mengidentifikasi dan mendefinisi fungsi pada instrumen gamelan dengan benar. Kalian tadi sudah ngomong bahwa oh bunang, Pak, oh saron, Pak, oh demung, Pak, kalian sudah tahu. Minimal kalian sudah tercapai tujuan saya dari nomor 1
Yang kedua adalah mengidentifikasi atau mendefinisikan fungsi pada instrumen gamelan dengan benar ini belum. Karena belum saya paparkan. Tapi yang tujuan yang pertama sudah tercapai. Jadi kalian sudah tahu, oh ini loh Pak Bunang tadi Pak. Oh ini Saron tadi Pak. Oh ini Demung tadi Pak, seperti itu. Itu. Nah, terus next. Bentar. Bentar ya. Sampai sini dulu. Kalian minimal sudah tahu dan sudah bisa merasakan dari beberapa instrumen yang tadi dipresentasikan, seperti ada
saron, dan selentem, kenong, gong, tempul, ketuk, kendang, saron, peking, gunang barung, gunang perut, sama gong. Itu kalian sudah tahu gambarannya. Kalau instrumen itu berdiri sendiri, atau setiap instrumen ini dipukul dengan sendiri-sendiri, itu tidak akan menimbulkan harmoni yang kompleks. Tapi ketika dari beberapa instrumen gamelan itu dijadikan satu, kira-kira kesan apa atau perasaan apa, suasana apa yang tadi jenengan amati atau jenengan dengarkan, itu seperti apa? Ya, nanti tunggu dulu, jangan diutarakan sekarang, nanti aja setelah ini. Saya akan kasih lagi contoh video lagi. Nah, ini. Belum ya?
Sampai situ dulu. Nah, dari dua tampilan video yang tadi, kalian sudah punya gambaran kira-kira apa sih terkait gamelan, fungsinya, sampai apresiasi dari negara luar yang belajar tentang gamelan. Itu anak-anak SD itu diambil dari teman saya, namanya Christopher. Dia adalah salah satu pengampu gamelan di Moskow. Moskow, Rusia ya, Moskow Rusia. Jadi tahun ini di 2020 saat itu memang studi penelitian dia terkait gamelan untuk edukasi anak. Jadi anak itu lebih suka bermain gamelan daripada bermain gadget saat itu. Jadi emang anak-anak di dokter main gamelan itu. Jadi dari dua tampilan video yang saya tampilkan ini, saya harapkan kalian nanti setelah ini saya akan bagi menjadi beberapa kelompok untuk mendeskripsikan. Kalau nanti perlu diputar lagi untuk video, dapat saya putarkan lagi. Nanti pada intinya di sini adalah diskusi terkait apa yang Anda ketahui, apa yang Anda pahami tentang nama-nama instrumen beserta fungsinya tadi. Tapi sebelum itu, saya kasih satu video lagi. Di situ akan menjelaskan terkait fungsi gamelan. Video ini saya buat sama teman saya untuk mengedukasi teman-teman dari anak-anak yang punya keterbelakangan mental untuk belajar gamelan. Jadi ini untuk melatih mereka mengenalkan dulu terkait fungsi dari gamelan tersebut. Ini adalah video lanjutan materi gamelan dan ini kita membahas instrumen. Secara fungsi terdapat instrumen-instrumen yang ada pada gamelan secara fungsinya. Fungsi dari gamelan tersebut itu dibagi menjadi 3. Seperti pemaparan ini, itu ada instrumen waktu, instrumen struktural, dan instrumen. Ya. Jadi kalian tahu dulu fungsi dari gamelan itu dibagi menjadi 3 dulu. Ada yang fungsinya untuk waktu, untuk struktural, dan untuk melodi. Instrumen waktu memiliki peran dalam mengatur irama atau tempo, disebut juga sebagai pamorgo irama. Pada gamelan itu ada namanya instrumen waktu yang berfungsi untuk mengatur irama atau tempo. Kalau dalam bahasa Jawa atau istilah dalam gamelan disebut pamorgo irama. Tuh. Di pamorgo irama seperti apa? Atau memiliki irama. Instrumen struktural memiliki peran dalam memainkan pola tertentu sesuai jenis lagu yang dimainkan. Selain memiliki peran dalam membentuk struktur suatu lagu, juga memiliki peran sebagai penjaga irama atau pamangku irama. Instrumen struktural itu pola tertentu sesuai dengan struktur jenis lagu atau pamorgo irama. Jadi belajar gamelan tadi, selain kita pengenalan terkait nama-nama instrumen, berarti harus tahu fungsinya. Yang ini rincian struktural itu berdasarkan dari lagu gending. Dalam dunia kerawitan khususnya gaya sokar,
pada instrumen pada gamelan ageng atau karawitan gaya Surakarta itu ada beberapa gending, dimulai dari yang paling kecil sampai paling besar, itu mempunyai struktur, terstruktur. Seperti contoh, gending yang paling kecil itu gangsaran, lancaran, ketawang, ladran, ketawang gending, terus gending, kedok kali kerep, dan sebagainya. Mereka punya struktur, mereka punya bentuk, mereka punya rancang bangun. Seperti contoh seperti apa sih? Kalau struktur gending paling kecil itu adalah lancaran. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rancang bangun setiap gending pada dunia kerawitan itu seperti ini. Rancang bangunnya seperti ini. Ini apa sih Pak? Kok titik-titik? Nanti ada namanya, ini namanya tabuhan, sabetan galungan, ini namanya gotro. Ya. Strukturnya seperti apa? Itu yang menentukan rincian struktural itu adalah ketuk, kenong, dan gong. Seperti contoh ketuk, kenong, kumpul, kenong, ya, kenong, kumpul, kenong. Ini struktur gending paling kecil, yaitu pada gangsaran maupun lancaran. Ketukannya sama. Itu struktur instrumen gamelan. Ya, itu struktur pada instrumen gamelan atau yang disebut sebagai pamangku iromo. Instrumen melodi memiliki peran dalam memainkan nada dari lagu yang dimainkan. Instrumen melodi dapat dibagi menjadi 3, yaitu instrumen pamangku lagu, dan pangrengo lagu. Nah, instrumen lagu itu ada 3. Ini dari fungsinya aja. Kalau tadi capeknya sudah, jadi kalian sudah kenal gamelan, sekarang kita kenal fungsinya. Jadi pada instrumen melodi tadi itu dibagi menjadi 3 lagi. Nomor 1 adalah pamurgo lagu, pamangku lagu, dan pangrenggo lagu. Ya. Yang tadi instrumen waktu tadi seperti untuk apa? Apa yang instrumen waktu tadi? Pamurgo iromo. Terus yang struktural tadi pamangku iromo. Yang melodi adalah pamurgo. Istilahnya pamurgo semua. Lah, kira-kira dari ketiga tadi instrumennya apa saja? Instrumen untuk pamurgo lagu itu apa? Instrumen untuk pamurgo iromo itu apa? Terus instrumen untuk pamangku iromo itu apa? Nanti saya akan jelaskan di sini. Pamurgo lagu yaitu instrumen yang mengarahkan lagu sesuai laras dan masak dari lagu. Pamurgo lagu memiliki dalam membawakan bagian pokok dalam sebuah lagu. Pamangku lagu yaitu instrumen yang memainkan kerangka atau balungan dari lagu. Karena instrumen ini memainkan notasi balungan lagu, maka disebut juga sebagai instrumen balungan. Pangrenggo lagu yaitu instrumen yang melengkapi sebuah lagu menjadi lebih indah. Sekarang kita bahas instrumen apa saja yang ada di setiap fungsi lagu. Instrumen pamangku iromo adalah kendang. Kendang terbuat dari kayu. Ya, kalian sudah tahu pamurgo iromo. Pamurgo iromo itu apa sih? Pamurgo iromo kira-kira apa? Ini bentuknya fungsinya emang fungsi kendang. Tapi selain itu pamurgo iromo itu apa sih? Kamu tahu filosofi dari kendang nggak kira-kira? Kalau dikorelasikan dengan masyarakat kira-kira apa? Pengendang kalau di dalam sajian kerawitan itu sebagai apa? Sebagai kok sopir? Sebagai pemimpin. Jadi kalau dikorelasikan, sebetulnya ada pelajaran karawitan itu dikorelasikan dengan masyarakat. Pamurgo iromo atau yang dimainkan oleh kendang sebagai pemimpin
Ya, pemimpin dalam setiap apapun. Nah, pengrawit juga yang ngono. Pemimpin harus mempunyai sikap yang pemimpin harus mempunyai sikap yang apa kira-kira? Pemimpin yang tegas, yang berani, yang apa? Tanggung jawab. Itu Pamur Bromo seperti itu. Jadi kalau di dunia kerawitan itu pengendang itu benar-benar harus menguasai, harus bisa mengontrol dari semua instrumen. Makanya kenapa kendang menjadi pamurbo? Kira-kira tekniknya memainkan kendang itu seperti apa? Diapakan? Dipukul. Ya, nggak mungkin ditabuh. Definisi ditabuh sama dipukul kan beda. Gitu. Ya. Bagian tengahnya dan pada kedua sisi ditutup dengan kulit sapi. Terdapat 4 jenis kendang sesuai ukurannya. Dari yang paling besar yaitu kendang agung, kemudian kendang kosewayangan, kemudian kendang jiblon, dan paling kecil kendang ketipung. Kendang agung dapat dimainkan secara sendirian, dinamakan kendang Masuk. dimainkan dengan ketipung. Salam sih. Dan kendang kaleng. Kendang kosewayangan, kendang Buka sepatu. kendang batangnya. Oke. Instrumen mata plus gong, yaitu bentuk yang mengumpul dan gong. Ya. Pempel Romo kemana? Sakit. Struktural. Jadi pada kerawitan itu yang menentukan Ngapain? lancaran. Mau katanya mau ada keperluan. Oh gitu. Sama Alia izin pulang udah sakit. Alia yang mana? Di itu di BK. Buat jalan dia. Itu apa? Dalam Ya, MS. dari Pamangki. Bismillah. Iya. Iya. Sudah. Naik motor siapa? Oh iya, hati-hati ya. Dijaga barang-barangnya. Dibandingkan dengan nol. Sedangkan cara membedakan ketuk dan tempian yaitu dari nadanya. Ketuk memiliki nada yang lebih rendah dan ukuran ketuk lebih pendek. Nah, bentuknya kira-kira sama enggak ya? Yang membedakan apa? Besar sama kecil ukurannya. Itu pasti beda. Itu yang besar namanya kenong, terus yang dua itu namanya ketuk dan tempian. Kira-kira selain ini yang bentuknya sama lebih kecil apa kira-kira? Guna. Hampir sama semuanya, tapi mempunyai fungsi masing-masing, sendiri-sendiri. Tempian dan kenong terkadang dimainkan oleh satu orang saja. Kempul dan gong memiliki bentuk pencon juga, namun digantung pada gawang kayu sehingga disebut sebagai pencon kayu. Perbedaan kempul dan gong adalah dari ukurannya. Kempul memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan gong dan tidak ada ombatan atau gaung. Sebetulnya kalau dari fungsi dari bentuk gamelan itu cuma ada dua. Kalau kita analisis dari tadi pemaparan, gamelan agung, gamelan yang begitu besar, ya toh, itu kalau diurutkan, diperkecil lagi atau dipersempit lagi, bentuknya itu hanya dua. Satu berbentuk pencon, yang kedua berbentuk bilah. Ya enggak? Dari kesemua instrumen gamelan itu ada dua cuma. Ada yang berbentuk bilah dan berbentuk pencon. Begitu pencon itu meliputi dari kempul tadi, kenong tadi, bunang, ketuk dan sebagainya. Kalau yang bilah itu dari benter, dari tembung, dari dan sebagainya. Gong terdiri dari gong gede atau agung dan gong suwo. Gong gede biasanya nadanya mo dan em, sedangkan gong suwo nadanya ro dan ji atau pi. Instrumen pamur bolaku terdiri dari rebab, bunder barung, dan gunang barung. Nah, pamurbo lagu itu terdiri dari rebab, bunder, dan gunang barung. Kenapa ini dinamakan pamurbo lagu? Tadi pamurbo lagu apa kira-kira? Apa tadi kira-kira? Ya.
Ayo, pamor lagu tadi. Untuk memperindah dari sajian kerawitan. Dan ini rincian-rincian yang memperindah atau membuat manis atau membuat lebih kompleks. Karena dari pamor bola rebab, gender bola baru itu mempunyai teknik sendiri, cara nabuhnya emang dipukul, rebab digesek. Tapi karena dia mempunyai fungsi untuk pamor bolaku supaya mempermanis, memperindah dari gamelan tersebut, nanti di dalamnya ada namanya jengkok, ada namanya wiletan dan sebagainya. Gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih kompleks sih sebetulnya kalau di dunia kerawitan, khususnya gamelan. Merupakan satu-satunya Nah. instrumen gesek terdiri dari 2 senar bernada ho dan enam. Nah, sorry, rebab tadi. Rebab itu instrumen satu-satunya di gamelan yang berbeda, yang menggunakan idiom gesek, hanya memiliki 2 senar. Kalau disetel itu 6 sama ro. Itu 2 senar tok. Tapi karena dia pamor lagu yang tadi, untuk namanya wiletan, untuk namanya tekniknya itu luar biasa, memperindah nantinya Pak. Gitu. Terus ini namanya gender. Terus merupakan instrumen dengan bilah atau wilat yang dipasang dengan tali. Gunung baru merupakan instrumen berbentuk uncon tangkon yang disusun dalam satu kerangka kayu. Instrumen pamor lagu terdiri dari salon penembung atau tembung, salon baru atau salon, salon penerus atau peting, dan gender penembung atau sungguh. Perbedaan dari ketiga salon tersebut adalah ukurannya. Dari paling besar adalah tembung, kemudian salon, dan paling kecil adalah peting. Teman-teman merupakan jenis gender dengan ukuran paling besar. Selain instrumen tersebut, juga terdapat instrumen yang jarang ada dalam satu set gambar, yaitu gunang penembung. Instrumen pamor lagu terdiri dari gunang penerus, gender penerus, kelempung, sitar, dan suling. Ya, pangrenggo lagu tadi apa? Pangrenggo lagu tadi juga sama. Itu fungsinya. Kalau yang namanya pangrenggo lagu, pamorbo lagu, pamangko lagu, itu adalah untuk menambah kesan manis, kesan unik, kesan lebih yang ingin ditonjolkan pada karawitan. Di instrumen-instrumen ini yang akan memperindah. Sebetulnya kecil-kecil banget, tapi akan memperindah. Gitu. Gunang penerus merupakan jenis gunang dengan ukuran paling kecil. Gender penerus merupakan jenis gender dengan ukuran paling kecil. Kelempung merupakan instrumen bergawai yang dimainkan dengan peketik. Ukuran dengan sifat ukuran kecil. Bling, ya. Nah, itu tadi adalah macam-macam dari fungsi rincian gamelan beserta strukturnya. Jadi nanti sudah dibagi. Di kerawitan itu tadi dibagi menjadi 3. 1 pamorbo lagu, pamorbo iromo, sama pamangku iromo. Fungsinya ada sendirilah. Setelah ini, setelah mengamati dari ketiga video di atas, yang pertama terkait nama-nama instrumen balungan atau nama-nama instrumen pada gamelan, yang kedua terkait pemaparan antusias anak-anak yang mau belajar gamelan, yang itu yang dipelajari oleh orang-orang luar, ya, orang-orang luar. Jadi mereka antusias banget untuk belajar gamelan. Yang ketiga ini tadi adalah fungsinya. Nah, setelah ini ya toh, setelah kalian mengamati video yang saya presentasikan kali ini, nanti kalian saya arahkan atau kalian saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok, menjadi 3 kelompok
untuk mendeskripsikan lagi apa yang Anda ketahui yang sudah saya presentasikan tadi. Gitu. Ya, silakan nanti saya buat menjadi kelompok, jadi 3 kelompok aja tidak masalah. Ini akan saya kasih lembar peserta didik atau LKPD. Nah, di situ kalian akan mengidentifikasi, nanti langsung dikerjakan di situ, dan kalian nanti kalau sudah saya waktu 15 menit kalian bisa presentasi. Ya. Ya. Oke. Ayo semangat toh, masih semangat? Wah. Oke, ya, ini saya bagi dulu untuk LKPD-nya, saya bagi kelompok dulu, maaf, sorry. Saya bagi kelompok dulu. Ini 1 2 ya, ini kelompok 1, saya kasihkan 1, terus kelompok 2. Ini kelompok 2. Ya, silakan. Ini kelompok 3. Silakan itu kalian diskusikan, monggo diskusikan. Kalau kalian perlu nanti diputarkan lagi, tidak apa saya putarkan lagi terkait video. Kalian mau presentasi nanti tinggal kalian amati, kalian paparkan apa yang Anda ketahui terkait. Oke? Ya, silakan dikerjakan. Ayo dikerjakan. Bisa pikir. Kerjakan. Jadi tidak usah bosan-bosan. Kalian paparkan, kalian amati, kalian apa yang kalian tadi lihat. Nah, jadikan kelompok. Kali diskusi, tidak apa-apa diskusi, diskusi, biar menyenangkan gitu loh. Ya, silahkan kalian diskusi. Ayo alah sih, diskusi sini, tidak apa-apa. Ke depan sini, tidak apa-apa. Depan sini, tidak apa-apa. Diskusikan. Nah, diskusikan. Waktunya 10 menit cukup. Kalian amati, kalian diskusi, kalian amati. Nah, di situ ya terkait pemaparan tadi, di situ ada namanya gambar-gambar. Gambar-gambar tadi nanti kalian jelaskan fungsinya masing-masing di sampingnya, di belakangnya untuk kertas lembar sendiri. Oke? Gitu. Nah, ayo jelaskan analisa kira-kira apa tadi yang terkait pemaparan fungsinya dari setiap instrumen tadi, yang termasuk pamor lagu itu seperti apa, bentuknya yang mana, non yang mana. Ayo.
Analisis, kalian cari-cari. Ini kerja kelompok. Ada yang sulit? Ada yang sulit kira-kira? Apa? Pamurboi, pangreng, pangrenggo apa tadi? Ayo, kalian tadi loh, pas tadi loh. Ayo, kira apa? Ayo. Nah, ini dari tujuan tadi. Setelah kalian mengamati video, kalian saya kelompokkan menjadi beberapa satu kelompok untuk mengidentifikasi nama-nama dan bijian atau fungsinya tadi. Ya. Itu nanti ketika kalian presentasi, nanti akan saya tanya. Untuk nomor 4 ini fungsinya seperti apa? Itu nanti yang akan diskusi kalian sendiri semua nanti. Nah, sudah? Kurang? Masih kurang? Ya. Nah, definisikan, ayo. Ini namanya kerja kelompok. Kan nggak ada yang sulit, sudah dipaparkan tadi. Jadi, sudah ada yang sulit. Nah. Saya mau apa, saya lihat apa, dari video tadi saya mendapatkan apa. Ya, sekalian nanti ketika di depan presentasi, ketika dari pemaparan tadi, kalian dapat apa sih? Yang mau disampaikan apa sih, seperti itu. Ya. Yo, masih terus. Ayo, balik terus.
Nah, sudah? Sudah. Mudah sebetulnya. Sudah? Ya, belum. Oke, sudah ya? Sudah ya? Sudah. Oke, siap. Kelompok satu? Kelompok satu? Mau presentasi? Belum, belum. Ah, ya. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi untuk presentasi. Kalian di sini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Presentasi adalah apa? Apa? 3 menit lagi. Habis ini presentasi. Kelompok 2 mau presentasi? Nah, kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 dulu aja. Ya, kelompok 3. Ayo. Kelompok 3. 2 orang atau 3 orang? Tidak apa-apa di situ. Di sini tidak apa-apa. Posisinya di situ tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Gitu. Tidak usah ke depan. Yang penting presentasi. Kira-kira perhatikan dulu sebagian perhatikan dari kelompok 1 yang mau memaparkan apa yang sudah kalian analisis, kalian amati terkait video tadi sama terkait lembaga LKPD yang saya berikan. Itu gimana? Terkait pemaparannya. Silakan. Yang pertama terkait video yang Anda amati tadi. Terkait video yang Anda amati tadi itu apa yang memotivasi atau sampai sebagaimana apresiasi kalian terhadap karawitan atau dunia karawitan yang Anda geluti saat ini. Kira-kira seperti apa? Ke sini aja yuk, sorry, ke depan aja yuk, naik ke depan aja, depan aja, ke sana aja yuk. Nah, sini, ayo berlima ada apa? Berlima ada apa? Ya teman-teman, nanti teman-temannya bisa ditutup dulu apa itu? Ditutup. Nah berlima, biar nanti
Biar nanti bisa saling menjawab. Di depan enggak apa-apa. Ayo silakan. Nah, presentasikan apa yang Anda telah amati, apa yang telah Anda cermati saat tadi. Ayo. Dari video yang telah kita lihat tadi bisa mengetahui fungsi-fungsi gamelan dan nama-nama gamelan juga yang perlu kita ketahui juga tentang ini adalah Sedikit gimana? Sedikit gimana kira-kira? sedikit. Oke. Terus kesan apa? Kesan apa yang kalian terus juga tahu kesan apa yang kalian tangkap ketika permainan gelam yang dari video pertama tadi seperti apa? Misalnya ini kok sangat hangat dan bikin tenang. Oke. Terus? Oh, siap. Oke, ada teman yang lain? Ada teman yang lain yang mungkin bisa memaparkan atau kelompok teman-teman yang lain terkait apa yang Anda amati, terkait apa yang Anda pahami di video pembelajaran tadi. Tenang, itu pesan yang tenang banget ya. Dari itu tenang banget ya. Jadi emang kalau sudah tahu fungsi dari gamelan tersebut, kalian akan bisa merasa. Oke? Itu. Ada yang lain yang ditanyakan? Kira-kira enggak? Apa enggak? Tidak? Enggak? Ya udah, kalau tidak enggak apa-apa, wes. Ayo kelompok 2. Yo, oke, silakan. Paparkan apa yang Anda ketahui, apa yang Anda amati terkait tadi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loncone semangat lu padahal. Ya. Hasil pengamatan ya. Ya. Ya, gimana hasil pengamatannya? Jika nama-nama instrumen sesuai dengan bendera Itu lembarnya ya, yang lembar di LKPD ya. Yang pertama yang terkait pemaparan tadi gimana? Yang terkait pemaparan tadi. dari video yang tadi kita mengenal musik beberapa dari arah Yes, yang sudah disesuaikan dengan itu ya. Yang digunakan. Jadi fungsinya atau nama instrumen kalian udah tahu ya. Intinya itu kok sebetulnya kok. Jadi kalau itu kalian sudah paham, kalian sudah tahu, berarti tujuan saya untuk pembelajaran ini sudah tercapai. Jadi nanti kita akan next level untuk terkait teknik tabuhan, terkait memainkan gending struktural dan sebagainya. Gitu. Kalau yang diamati untuk lembar KPD-nya nanti setelah ini kalian tumpuk aja, enggak apa-apa. Dikumpulkan, nanti saya akan koreksi. Ya, gitu. Oke, itu. Ada pertanyaan lagi kira-kira terkait? Ya, monggo. Nah, kira-kira. Tolong sebutkan. Yang pamor bolagu tadi, pertanyaan temanmu kan ada yang pamor bolagu. Instrumennya apa tadi? Nah, tahu ya? Jadi, sekali lagi, pertanyaan dari temanmu tadi adalah terkait apa sih instrumen pamor bolagu? Gitu loh. Terus jawabannya tadi, bab, benang barung, sama bener barung. Selain pamor bolagu, ini pertanyaan dari saya ya.
Karena kan tadi sudah saya paparkan. Kira-kira fungsi dari pamor bolaku tadi untuk apa? Memperindah. Jadi udah. Ya kalau udah tawar gimana lagi? Kan gitu. Ya ada yang lain yang tanyakan? Udah? Udah? Sudah? Cukup? Oke, siap. Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya? Kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Nah, kelompok 1. Oh, silakan. Akbar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan teknik dasar analisis Hmm. Siap. Hasil pengamatan dari pembelajaran tadi toh? Ya. Yuk, silakan. Fungsi gamelan ada 3, yaitu fungsi waktu, struktural, dan melodi. Waktu yaitu pamangku iromo, struktural pamangku iromo, dan melodi pamangku. Terus? Dan gamelan juga bisa berfungsi tari, wayang, dan lain-lain. Oke, siap. Terus ada yang lain? Terkait yang lain, fungsi-fungsi? Terus? Pangrenggolan. Dan soli dimainkan masyarakat itu biasanya terdiri dari bambu, pipa, dan bambu. Oke. Ada yang lain yang bisa diamati dari apa? Kesan apa yang kalian tangkap? Yang tadi sudah dipercaya. Kesan apa yang ingin disampaikan atau kesan yang begitu mengena, gitu loh, terkait gamelan? Pastinya kita bangga sebagai orang Jawa. Gamelan bisa Oke. Terus kalau juga anak sekolah kita juga ini. Oke, terus ada lagi? Ada yang ditanyakan kira-kira selain apa yang di? Ya ya. Instrumen. Pamangku iromo. Oke, jadi semua udah paham semua, betul? Oke, ya, itu ya. Oke, next yuk. Ya, silakan kembali. Oke, close dulu. Jadi sebetulnya untuk belajar apapun, belajar gamelan, belajar entah pelajaran yang lain, kalau seandainya kalian benar-benar serius, itu akan mudah sebetulnya. Apalagi kalian sudah masuk, benar-benar masuk, sudah menyelami, sudah benar-benar totalitas untuk belajar tentang gamelan. Ya, apalagi di SMA, goalnya nanti sebetulnya capaian yang tadi saya ulangi lagi, dari capaian pembelajaran nanti kalian mampu untuk mempresentasikan atau mampu mendefinisikan terkait fungsi dan nama-nama instrumen dan beserta fungsinya. Jadi kenapa saya tekankan untuk pengenalan instrumen itu di awal seperti ini, dikarenakan nanti di kemudian untuk kalau ketika kalian sudah next level ke level berikutnya, kalian
tidak cara-caranya tidak apa itu tidak tahu, atau nanti ketika ditunjuk, ayo dek kamu nabuh bonang, ayo dek kamu nabuh saron, ayo dek kamu nabuh demung, masih ada pertanyaan, Pak demung yang mana Pak, saron yang mana Pak, gitu. Terus ketika sudah pembelajaran bareng, oh dek kamu itu harus jadi Pamurbo Iromo karena kamu posisinya pengendang. Pamurbo Iromo itu seperti apa sih Pak? Nah, itu yang perlu saya tekankan dari awal karena itu akan menjadi masalah ketika nanti di KBM itu kalian tidak benar-benar sadar, tidak benar-benar mengetahui apa yang dimaksud dengan nama-nama instrumen beserta fungsi. Oke, itu. Nah, mungkin cukup ya untuk hari ini ya. Mungkin cukup untuk hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kalian benar-benar sudah totalitas, sudah benar-benar masuk ke dunia kerawitan. Kalau sudah masuk dunia kerawitan berarti lahir batinnya kalian harus benar-benar orang kerawitan. Karena kalian adalah anak-anak yang benar-benar mau mendedikasikan ilmu dan mau belajar terkait gamelan. Itu. Untuk hari ini saya merasa bangga kepada kalian karena pembelajaran yang saya sampaikan dengan beberapa metode ini kalian benar-benar tahu dan mampu untuk berubah. Penting kalian luar biasa saat. Terus pertemuan berikutnya kita akan memaparkan atau nanti kita akan ke praktek terkait kalian sudah tahu nama-nama, kalian sudah tahu fungsi, berarti nanti kita akan lebih ke teknik tabuhan pada instrumen gamelan. Jadi nanti tekniknya nabuh kendang itu seperti apa, teknik nabuh bonang seperti apa, nabuh saron seperti apa, itu nanti setelah kita pembelajaran teori pagi hari ini. Jadi untuk pelajaran berikutnya kita nanti akan praktek untuk memainkan instrumen gamelan. Nah, pesan saya tetap semangat, ya, tetap semangat, tetap merendah, tetap jadilah orang baik di era gempuran modernisasi yang benar-benar luar biasa. Karena saat ini kita berada di zaman modern dan kita nanti dituntut untuk menjadi sesuatu yang lebih terkait dunia industri yang nanti ketika kalian akan keluar dari SMK. Itu ya. Terus hikmah yang dipetik dari pelajaran hari ini adalah tadi ada beberapa korelasinya, ada hubungannya dengan masyarakat terkait Pamurbo Iromo sebagai pemimpin tadi seperti apa, terus sebagai Pamurbo lagu seperti apa, kan seperti itu. Di kendang itu harus jadi pemimpin, sing benar-benar harus jadi pemimpin. Kayak diaplikasikan keluar ke masyarakat, itu pemimpinnya seperti apa? Tegas, tanggung jawab, dan yang lain. Itu untuk hari ini cukup. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga hari ini dan berikutnya kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan, selalu diberi kelancaran, dan kita adalah satu keluarga. Ya, monggo silakan dipimpin salah satu untuk memulai menutup acara. Maaf untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosenku ya. Dosenku sebentar. Bentar, saya dulu ya.
Bentar. Bapak, saya sudah melaksanakan PPL untuk ini, saya tutup atau bagaimana Pak? Mohon arahan Pak. Silahkan ditutup Pak Eko. Pripun Bapak? Ditutup saja, yang penting rekamannya sudah aman, J. Iya, sudah. Siap, sampun berarti Mas Eko. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak. Sukses selalu Iya. Mas Eko. Terima kasih Bapak. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.